Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita tidak bisa untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Maka dari itu diharapkan kepada Ananda semua agar menonton video ini dan melakukan praktikumnya. Judul praktikum kita pada hari ini yaitu editing foto menggunakan software grafis bitmap. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, diharapkan siswa mampu mengoperasikan software Adobe Photoshop CS6. Yang kedua, siswa mampu mengetahui dan menggunakan tool-tool yang ada pada Adobe Photoshop CS6. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengedit foto dengan menggunakan tools-tools yang ada pada Adobe Photoshop CS6. Dan ketiga itu diharapkan semua siswa agar dapat dipenuhi. Selanjutnya, sebelum memulai itu, sebelumnya kita telah belajar di teori yang mana membahas tentang vektor dan bitmap. Dan kali ini termasuk ke bitmapnya. Grafis, Bapak ulangi lagi, grafis bitmap atau raster adalah grafis desain yang terdiri dari sekumpulan titik, piksel, poin, dan mempunyai warna sendiri yang membentuk sebuah gambar. Masuk ke judul kita yaitu editing foto, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan foto yang sebenarnya menjadi seperti yang kita inginkan dengan cara menambahkan efek-efek tertentu dengan memadukan beberapa foto. Aplikasi yang dapat kita gunakan untuk editing foto yang pertama seperti Adobe Photoshop, bisa juga dengan Paint, dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa kita gunakan untuk editing foto. Tetapi pada praktikum kali ini kita akan menggunakan software Adobe Photoshop CS6. Pengertian dari Adobe Photoshop itu sendiri merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak untuk editing foto atau gambar yang dikeluarkan oleh Adobe itu sendiri. Dan Adobe Photoshop ini lebih diutamakan untuk mengedit foto. Tidak terkecuali tidak bisa kita membuat brosur atau spanduk, bisa juga, tetapi tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena untuk editing foto itu termasuk bitmap, sedangkan untuk editing spanduk itu termasuk ke vektor. Dan untuk aplikasi vektor bisa kita gunakan yaitu seperti CorelDRAW dan Adobe Illustrator dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di dalam aplikasi Adobe Photoshop tersebut terdapat banyak tools yang ada di situ. Toolsnya terdapat di samping ini banyak sekali.
dan Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu move tool, yaitu fungsi move tool itu sendiri untuk memindahkan objek, baik itu gambar maupun teks. Berarti kita bisa menggunakan itu untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang kedua yaitu rectangular merge tool, yaitu untuk membuat seleksi terhadap sebuah area dengan berbentuk segi empat. Jadi tools ini untuk menyeleksi objek, tetapi dapat menyeleksinya dengan cara seperti persegi, segi empat. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan praktek setelah ini. Kemudian yang ketiga yaitu lasso tool. Yang ini berfungsi untuk membuat seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Jadi berupa seleksi juga, tetapi tidak sesuai keinginan kita melakukannya. Yang keempat yaitu quick selection, dan ini digunakan untuk menyeleksi area secara cepat. Selanjutnya yaitu crop tool, yang kelima. Untuk dari namanya saja telah terdapat crop, berarti itu gunanya untuk memotong. Memotong itu bisa dilakukan secara custom atau kita tentukan ukurannya. Yang keenam, eyedropper tool, atau bisa digunakan ketika ingin mengambil sampel warna. Jika kita ingin mengambil warna, kita tidak bisa menentukan dengan mata, kita bisa menggunakan itu dengan tepat dan warnanya pasti sama dengan aslinya. Yang ketujuh, spot healing brush tool. Fungsinya untuk menghapus atau menghilangkan sebuah objek dalam gambar dengan cara menyesuaikan warna yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu brush tool. Kegunaannya membuat goresan dengan kuas yang bervariasi, kalau bisa mendapatkan berbagai macam bentuk kuas di internet. Itu kuas-kuasnya bisa kita download di internet, kemudian kita install dan bisa kita gunakan lagi. Yang kesembilan, clone stamp tool, untuk menduplikasi area tertentu pada gambar. Yang kesepuluh, history brush tool. Kegunaannya untuk menggabungkan olesan kuas dengan perintah terakhir yang kita gunakan. Kita lanjutkan. Yang ke-11 yaitu eraser tool, yang fungsinya untuk menghapus area tertentu pada gambar. Selanjutnya yang ke-12 yaitu gradient tool, yang fungsinya untuk membuat sebuah warna pada gambar. Berarti kayak warna di sampingnya sedikit gelap dan warna di samping sebelah sini agak terang. Berarti kita gunakan gradient tool untuk menyesuaikan warnanya. Kemudian yang ke-13, blur tool, untuk memberikan efek blur atau buram pada area tertentu. Dan ini digunakan untuk supaya objek kita menggabungkan dua buah objek. Kemudian objek yang pertama tersebut kita beri
menggunakan blur tool. Blur tools untuk menggabungkan kedua objek tersebut agar lebih nyatu gitu. Yang ke-14 yaitu dot gear tool. Fungsinya memberikan efek cerah pada gambar. Yang ke-15 pen tool. Dan ini pen tool ini sering digunakan untuk menyunting foto. Karena dengan menggunakan tool ini, yang foto yang kita sunting lebih akurat kelihatannya. Kemudian yang ke-16 horizontal type tool, dan ini untuk menambahkan teks dengan bentuk horizontal. Yang selanjutnya patch selection tool, digunakan untuk memilih objek patch. Selanjutnya yang ke-18 yaitu rectangular tool, untuk memberikan objek berupa persegi, bisa juga persegi panjang, persegi, segitiga, dan objek-objek lainnya. Kemudian yang ke-19 yaitu hand tool, digunakan untuk menggeser-geser gambar. Yang selanjutnya zoom tool. Zoom tool ini untuk melakukan pembesaran gambar. Dilakukan untuk memperbesar atau memperkecil gambar tersebut. Yang selanjutnya yang 21 yaitu foreground dan background, dan ini merupakan untuk mengganti warna background dan foregroundnya. Selanjutnya yaitu quick match mode, digunakan untuk mengedit gambar dalam mode normal maupun quick match. Selanjutnya yang terakhir yaitu screen mode, yaitu untuk merubah mode-modenya, bisa full layar atau tidak. Itulah tool-tool yang dapat kita gunakan dalam pengeditan foto. Tetapi tidak semua tool yang Bapak jelaskan tadi dapat kita gunakan. Itu tergantung kita lagi yang maunya menggunakan apa. Misalkan untuk menghapus latar belakang, kita bisa menggunakan mask selection atau bisa menggunakan pen tool yang tadi Bapak jelaskan. Dan itu tergantung kepandaian kita lagi. Jika pandai menggunakan pen tool, kita gunakanlah yang pen tool. Dan untuk prakteknya kita akan lakukan setelah ini. Baik, kita mulai praktikum pada kali ini. Di sini kita akan melakukan praktek 3 buah. Yang pertama yaitu membersihkan wajah, yang kedua mengubah background, yang ketiga yaitu memberi jas dan mengcrop foto menjadi 3x4. Langsung saja kita mulai praktikum kali ini. Baik, kita mulai saja di praktikum yang pertama, yaitu menghilangkan atau membersihkan wajah. Pertama kita buka foto yang akan kita edit menggunakan Photoshop seperti gambar ini. Kemudian duplikat yang
foto tersebut dengan klik foto yang ada di layar, kemudian kita tekan Ctrl J untuk menduplikatnya. Setelah diduplikat, file layer yang kita duplikat tadi, filter, blur, surface blur. Kemudian kita atur radius dan radiusnya tergantung foto tersebut. Jika fotonya telah, misalkan ini kita turunkan radiusnya, maka akan nampak jerawat-jerawat tersebut. Untuk menghilangkan itu, kita naikkan radiusnya. Di sini Bapak akan sekitar 20 atau 22. Kemudian setelah itu preview ini untuk melihat jika dihilangkan centang akan terlihat seperti aslinya, jika dicentang akan ada nampak perubahannya. Setelah mengatur itu, kemudian kita klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pemberian mask dengan cara klik ALT dan plus yang di bawah ini, add layer mask. ALT klik ini. Maka tampilannya akan seperti tadi lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita gunakan brush tool. Kita cari brush tool. Ini brush tool, atau bisa kita gunakan shortcutnya dengan cara tekan B. Setelah itu kita gosok pada semua bagian wajahnya. Untuk mengatur ukuran brush toolnya dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian kurangi size-nya. Kemudian gosok ke semua bagian wajahnya. Jika masih ada di sini kan masih ada jerawatnya. Untuk itu kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan patch tool. Ini patch tool kita gunakan. Cara pemakaian patch tool ini, kita seleksi yang ada jerawat tersebut seperti ini. Kemudian tarik bagian itu ke bagian yang tidak ada jerawatnya. Di situ tidak ada perubahan. Itu dikarenakan kita seleksinya di bagian masknya. Kita pilih yang bagian fotonya. Kemudian kita tarik lagi. Dan jerawatnya sudah hilang. Untuk menghilangkan seleksi ini, kita bisa menggunakan Ctrl D. Kemudian lakukan seperti itu di bagian wajah yang masih ada jerawatnya. Dan itu sudah bersih. Setelah kita coba matikan yang bagian foto awalnya, maka akan terlihat cuma wajahnya saja. Itu karena ada masknya. Jadi di sini kita akan melakukan pemutihan wajah. Untuk itu kita perlu menggabungkan kedua, atau kita duplikat lagi, Ctrl J lagi bagian foto tadi.
Kemudian gabungkan kedua foto dan mask tadi dengan cara Ctrl E untuk menggabungkannya. Jika sudah tergabung, kemudian kita klik, kita tekan key untuk merubah ini. Selanjutnya kita gunakan brush tool. Gosok pada bagian wajahnya. Kita unseleksi dulu, kita tekan key lagi. Kemudian kita klik Ctrl Shift E. Lalu kita duplikat Ctrl J. Seperti ini, kita menduplikat wajahnya. Kemudian kita lakukan yang tadi, Image Adjust Curve. Kemudian naikkan ini sedikit, maka akan terlihat sedikit putih. Itu perbedaannya. Ini sebelum dan ini sesudah. Setelah itu kita klik OK. Dan kita gabungkan lagi keduanya, Ctrl E. Itulah yang dilakukan untuk memutihkan wajah dan menghilangkan jerawat pada muka. Lihat perbedaannya. Ini sesudah dan ini sebelum. Tampak jelas kan? Kemudian kita save hasil kerja kita. Kemudian kita lanjutkan, yaitu praktikum yang kedua, yaitu mengubah background. Kita lakukan di file yang tadi. Nanti kita save as lagi, kemudian kita buat ganti background. Untuk mengganti background, kita buka kuncinya. Oke. Kemudian kita seleksi backgroundnya. Kemudian kita untuk menghilangkan backgroundnya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk toolsnya kita bisa menggunakan banyak cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan lasso tool, yaitu menseleksi ini dengan cara bebas. Kemudian kita klik delete, maka akan terlihat hilang. Atau bisa juga kita menggunakan polygon lasso. Ini namanya saja udah polygon, maka garisnya akan lurus-lurus seperti itu. Kemudian delete lagi. Kemudian bisa juga menggunakan magnetic lasso tool. Dan magnetic lasso tool ini digunakan di sini kayak ini. Misalkan kita klik di sini di ujung bajunya, maka dia akan mengikuti bagian yang warna yang sama itu. Dan ini kurang bagus untuk menyunting foto yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang bagusnya itu yang menggunakan pen toolnya. Atau bisa juga menggunakan quick selection tool, magnetic tool. Magnetic tool ini digunakan jika misalkan warnanya cuma satu, kita baru bisa menggunakan magnetic tool ini. Misalkan kita menyeleksi dasinya, maka akan mengikuti mencari warna yang sesuai dengan dasi.
Jika seperti ini backgroundnya yang banyak warna itu, akan susah Photoshop mencari warnanya. Misalkan ini atap, cuma atap saja yang terhapus. Nah, ini untuk itu kita gunakanlah pen tool. Yang ini pen tool. Cara penggunaan pen tool, kita bisa dengan cara pertama kita klik di sini sekali, kemudian kita klik di sini, klik, tahan, tarik, dan ikuti garis tepi-tepinya. Klik, tahan, tarik. Kemudian untuk memutus supaya seperti ini, dia akan melengkung jika tidak kita tutup ini. Untuk menutupnya kita klik Alt, kemudian klik titik yang tadi, akan hilang. Lakukan itu semuanya di bagian-bagian tepinya. Misalkan kita coba dulu yang di bagian sebelah sini. Setelah kita seleksi itu, jangan lupa ini kita ambil yang tipe pentulnya itu patch modelnya. Jika shape, maka dia akan membentuk sebuah shape. Jika shape, dia akan nih seperti membentuk sebuah objek. Maka dari itu kita pilih yang patch. Kita tidak menambahkan objek. Setelah kita sampai titik akhir, kemudian klik kanan, pilih make selection, kemudian kita klik OK, dan itu telah terseleksi. Kemudian barulah kita klik tekan delete, maka gambarnya akan terdelete. Seperti itu kita lakukan semua wajahnya, semua pinggir-pinggir. Kita lakukan semuanya. Untuk melakukan ini kita perlu teliti. Jika tidak, gambarnya akan patah-patah garisnya. Klik, tarik, lagi tarik. Dan ini kita tidak perlu terlalu mengikuti garisnya. Kita berkreasi saja. Jika kita terlalu mengikuti, itu akan memakan waktu yang lama. Untuk itu kita perlu berimajinasi untuk melakukannya. Dan ini memakan waktu karena ketelitiannya. Jika rambutnya seperti ini, dia akan sedikit keriting, maka kita lakukan saja membentukkan rambut supaya tidak keriting. Kalau keriting ini kan cuma tidak terlalu terlihat keritingnya. Dan kita bisa menggunakan, misalkan ini kurang tertarik, maka kita tekan Alt,
dan klik pointer yang tadi, bisa kita atur lagi ini. Jika selesai, kita aktifkan lagi titik terakhir tadi. Jika tidak kelihatan, kita bisa zoom in dengan cara ALT tadi. Tidak perlu kita klik uh, tool zoom, kita bisa langsung saja. Untuk mengembalikan seperti jika salah kan kita perlu untuk mengembalikannya, kita bisa menggunakan Ctrl Alt Z jika kesalahan kita itu banyak. Jika cuma satu, bisa gunakan Ctrl Z. Di sini hampir selesai, sedikit lagi. Bapak minta kepada Anda semua, jika tidak tahu, bisa ditanyakan melalui grup WA, dan nanti Bapak akan menjelaskan yang bagian yang tidak tahu tersebut. Jadi, jika sudah selesai, kita satukan lagi titik akhirnya. Kemudian seperti Bapak jelaskan tadi, klik kanan, make selection, oke, kemudian delete. Ini hasilnya. Jika sudah selesai ini, kita perlu membuat layar baru untuk backgroundnya. Untuk membuat layar baru tersebut, bisa kita gunakan di sini, di layar new dan layar lagi, atau bisa gunakan shift Ctrl N, akan terlihat menu baru new layar. Kemudian kita buat namanya yaitu background, kemudian klik OK. Setelah itu, untuk memberi warnanya, kita pilih ini yang bagian sini, yang di mouse Bapak ada color, dan pilih warna biru di sini. Kita ambil yang paling biru di atas. Biasanya 0 4 kali dan F. Setelah itu klik OK tadi. Kemudian kita beri warnanya dengan menggunakan Paint Bucket Tool. Kemudian kita klik, jangan lupa kita seleksi yang bagian background dan klik bagian layar ini, dan akan terbuat warna. Ini kan tidak nampak wajah foto tadi, maka perlu kita turunkan backgroundnya ke bawah, karena background itu terdapat di belakang. Maka dari itu kita letakkan bagian bawah, tarik, turunkan ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan brush tool, dan di sini kan kita zoom, maka akan terlihat bintik-bintik garisnya. Kita perlu menggunakan brush tool, blur tool,
Untuk memperhalus titik tersebut, gunakan sekitar 4 dan gosok-gosok pada bagian tepinya, atau lebih besar juga bisa. Kita gosok di bagian tepi. Untuk ini, untuk menyatukan background dan gambar kita tersebut. Kita gosok semuanya. Dan ini juga memakan waktu. Setelah itu, maka hasilnya seperti ini, sudah lebih blur gitu. Kemudian kita lanjutkan ke praktikum yang ketiga, yang mana kita memberikan jas kepada foto tersebut. Jangan lupa kita save. Kemudian kita lakukan percobaan yang ketiga, yaitu memberikan atribut tambahan seperti jas. Sebelumnya Bapak minta kepada Ananda semua untuk mendownload jasnya tersebut. Sini Bapak sudah ada jas. Setelah di-download, jika tipe jas tersebut masih JPEG, otomatis yang di belakangnya akan kelihatan putihnya. Untuk itu kita rubah menjadi PNG, yang mana latar belakangnya tidak ada. Untuk mengubah itu, kita bisa menggunakan seperti cara yang tadi, yaitu menggunakan pen tool, magnetic magic tool, dan lain-lainnya. Kita lakukan seperti cara yang tadi. Dan ini kan objeknya putih, kita bisa menggunakan magic tool ini. Maka dia akan seleksi semua yang warna putih. Kalau tadi kan warnanya banyak, maka sedikit sulit. Kemudian kita klik delete. Setelah jasnya menjadi PNG, kemudian kita perlu memindahkan ke sini, ke lembar kerja yang tadi. Jadi ini berbeda lembar kerja. Untuk memindahkan itu, kita perlu seleksi layer jas tersebut, kemudian pilih move tool, yang dimana gunanya untuk memindahkan yang Bapak terangkan tadi. Kemudian kita klik jas, kemudian kita tarik ke atas sampai layar yang pertama tadi muncul. Kemudian letakkan di sini, maka jasnya akan muncul. Sebelumnya kita perlu menghapus bagian badan foto ini, karena kita sudah ada badannya ini, yang ada jasnya ini. Untuk itu kita hapus dan kita tinggalkan kepala saja. Kita perlu mematikan, untuk tidak melihat jas ini, kita perlu klik mata ini untuk menonaktifkannya tersebut. Kemudian kita seleksi bagian ini, kita tinggalkan kepalanya. Caranya seperti mengubah background tadi, menggunakan pen tool. Kemudian kita lakukan seperti ini. Jangan lupa sebelum mendelete-nya, make selection, oke. Kita perlu meletakkan file layar ini di bagian foto. Jika tidak, maka tidak akan terhapus. Kita klik di sini, fotonya terdapat di layar 3.
Kemudian kita klik delete, maka akan terlihat kepala saja. Kemudian kita lakukan pemunculan jas tadi yang kita nonaktifkan tadi. Kita klik mata tadi, maka akan tampil jas tadi. Kemudian kita perbesar jas tersebut dengan cara Ctrl T, dan itu akan tarik. Jika kita tarik satu saja, tidak menekan apapun, maka ukurannya akan berbeda. Untuk itu kita perlu melakukan penarikannya dengan cara tekan shift. Ada dua cara. Yang pertama yaitu menekan shift, dan yang kedua yaitu menekan shift dan alt. Jika menekan shift saja seperti ini, kita tekan shift, kita tarik, maka dia akan titik yang satu lagi akan tetap, dan titik satu lagi yang Bapak tarik tadi akan berubah. Dan jika kita klik shift dan alt, maka posisinya akan di tengah, akan berubah semuanya seperti itu. Dan ini kan tidak masuk akal, kenapa wajahnya dulu. Maka dari itu kita letakkan jasnya paling atas, di atas fotonya, dan kita sesuaikan lagi dengan ukuran kepalanya dengan badannya, kita atur posisinya. Nggak mungkin kepalanya besar dan badannya kecil. Kita atur dan jika di sini terlihat jauh sudah pas, coba kita lihat dengan dekat dan masih belum, kita Ctrl T lagi. Kita zoom in lagi, zoom, sudah pas. Kemudian kita lakukan penggosokan dengan blur tool tadi. Kita perbesar. Jangan lupa kita klik yang bagian jasnya. Kemudian setelah itu, dan ini sudah nampak hasilnya. Kemudian kita lakukan crop menjadi 3x4 untuk foto. Yang mana caranya? Yang pertama kita klik crop tool. Jika tidak mau, misalkan fotonya kita crop custom seperti ini, kita hilangkan bagian sini ya, ukurannya, dan kita bisa bebas melakukan cropnya. Dan jika kita mau melakukan foto menjadi 3x4, kita buat 3 dan 4, klik enter, maka otomatis terukur sendiri. Dan kemudian kita lakukan pengepasan samping kiri kanannya. Kita turunkan sedikit. Oke. Setelah itu kita klik checklist ini untuk menyetujuinya. Oke. Dan terlihatlah sudah terpotong. Dan ini kita masih belum melakukan blur di bagian pundaknya. Kita lakukan blur lagi supaya menyatu dengan background. Terlihat itu kan masih ada putih-putihnya, dan kita gosok, maka akan hilang, memblur gitu. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita save. Mari kita lihat
perbedaannya. Dan ini merupakan foto yang pertama sekali. Sedikit lama ya. Nah, ini foto yang pertama tadi. Kemudian kita lakukan pembersihan wajah. Ini kita bandingkan. Ini sebelumnya. Kita zoom. Ini dan ini sesudah kita bersihkan. Nih, lihat coba beda ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang mengubah background. Dan ini yang mengubah background. Selanjutnya kita beli jas. Ini terlihat rapi kan. Nah, itulah praktikum kali ini. Untuk mengubah warna backgroundnya, kita cukup menggantikan ini dengan cara klik ini lagi, buat misalkan menjadi merah, kita tarik menjadi warna merah, klik OK, kemudian kita pilih ini pen basket tool, klik lagi. Oh, kita lakukan di layar foto, maka gambarnya akan kehilangan. Kita lakukan di background. Oke, seperti itu. Mungkin sekian praktikum kali ini. Jika tidak, itulah praktikum kita pada kali ini. Jika tidak ada yang tidak tahu atau tidak paham, bisa chat Bapak di grup dan Bapak akan membantu Ananda semuanya. Baik, segitulah praktikum kita pada hari ini. Bapak minta kepada Ananda semua agar membuat tugasnya. Yang pertama yaitu editlah foto Anda sendiri dan lakukan seperti praktikum yang kita cobakan tadi, seperti mengubah background, mengedit wajah, dan mengganti pakaiannya atau beli jas pada foto Anda tersebut. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua yaitu fotolah dengan teman Anda minimal 5 orang. Kemudian gantilah background gambar tersebut atau foto tersebut dan beri bingkai pada foto tersebut. Untuk backgroundnya terserah Ananda semua. Berpandai-pandailah untuk berkreasi atau berkreativitas sebaik mungkin. Kemudian semua itu dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa untuk membuat laporan serta posting hasil tugas Ananda tersebut yang keduanya ke Instagram, dan jangan lupa tag nama Bapak. Sekian praktikum kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.